Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita lanjutkan, saya mengundang kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Baik, pada hari ini Tuhan, Engkau telah memberkati kami, memberikan kepada kami nafas kehidupan, memberikan kepada kami kesehatan, memberikan kepada kami berkat-berkat yang lain. Kami mau mensyukuri semua itu Tuhan dengan merenungkan firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah Tuhan akan memberkati dan melindungi kami dan memberikan kami kecurahan Roh Kudus supaya firman yang kami akan pelajari dapat menjadi hidup baru bagi kami. Berkati seluruh pemirsa ya Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat kita Kamis 5 September 2024 yang berjudul Kedatangan Anak Manusia. Bacalah Markus 13 ayat 24 sampai 32. Ayat 24 dikatakan, "Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang-orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Dari ujung bumi sampai ke ujung langit, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa besar apakah yang digambarkan di sini? Peristiwa besar yang digambarkan dalam Markus 13 ayat 24 sampai 32 tidak lain dari kembalinya Yesus Kristus dalam kemuliaan. Didahului dengan tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang. Perjanjian baru penuh dengan nubuatan yang menunjukkan pada peristiwa yang menakjubkan ini. Rasul Paulus menggambarkannya secara rinci dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18, di mana dia berbicara tentang mereka yang telah meninggal di dalam Kristus akan dibangkitkan dan diangkat bersama orang-orang kudus yang hidup untuk bertemu Kristus di angkasa. Saudaraku, dalam 1 Korintus 15, Sang Rasul berbicara secara rinci mengenai realitas kebangkitan orang mati dan yang terjadi pada kedatangan Kristus kembali. Petrus menggambarkan hari besar itu juga dalam 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 13, menjelaskan bahwa Tuhan tidak lamban dalam menepati janjinya, namun ingin agar semua orang bertobat. Dan Wahyu memiliki gambaran yang nyata mengenai kedatangan Kristus kembali. Lihat Wahyu 1 ayat 7, Wahyu 6 ayat 12 sampai 17, Wahyu 14 ayat 14 sampai 20, dan Wahyu 19 ayat 11 sampai 21. Pengajaran perjanjian baru yang konsisten adalah bahwa kedatangan Kristus kembali bersifat pribadi, literal, terlihat, dan terdengar. Setiap orang akan melihat Dia ketika Dia datang. Namun bagaimanapun apa yang Yesus maksudkan dengan angkatan ini dan hari itu atau saat itu, kata-kata ini meresahkan banyak orang karena jelas generasi. Dan dengan siapa Yesus berbicara sudah lama meninggal. Sejumlah solusi untuk bagian ini telah disarankan.
Ada yang berpendapat bahwa kata angkatan atau generasi bisa merujuk kepada suatu ras bangsa, dalam hal ini Yahudi. Artinya, ras Yahudi tidak akan binasa sebelum Kristus datang kembali. Solusi lain adalah berbicara mengenai generasi orang-orang yang melihat semua tanda digenapi sebagai mereka yang tidak akan berlalu sebelum Kristus datang kembali. Namun, sebuah solusi yang lebih sederhana adalah dengan memperhatikan bahwa dalam Markus 13 ayat yang ke-30, Yesus menggunakan kata ini dalam frasa angkatan ini. Dan dalam Markus 13 ayat 32, kata itu dalam frasa hari atau saat itu. Dalam Markus 13, kata ini, hautos, haute, atau touto, lebih banyak muncul di ayat 1 sampai ayat 13 yang mengarah kepada kehancuran Yerusalem. Kata ini yang menjadi ciri khas bagian akhir pasal ini. Demikianlah frasa angkatan ini kemungkinan besar merujuk kepada generasi abad pertama yang menyaksikan kehancuran Yerusalem sebagaimana yang Markus 13 ayat 30 gambarkan. Bagaimanapun, Markus 13 ayat 32 merujuk kepada kedatangan Kristus yang kedua kali, yang masih ada di masa depan dan yang lebih jauh lagi dari abad yang pertama. Alkitab akibatnya Markus 13 ayat 32 menggunakan kata itu untuk membicarakan peristiwa-peristiwa yang terjadi jauh dari abad pertama. Demikianlah firman Tuhan. Pelajaran sekolah sahabat kita hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa kembali. Ya Bapa di surga, sungguh seringkali kami sulit memahami apa yang Engkau tuliskan di dalam kitab suci-Mu. Seringkali kami tidak mengerti ya Bapa. Bahkan tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali pun sering kami abaikan. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati kami memohon, urapi dan kuatkanlah kami. Teguhkan iman kami, mampukan kami Tuhan untuk membaca setiap tanda-tanda akan akhir zaman. Bapa yang di surga, bila mana malam hari ini kami akan tidur, kami serahkan badan dan jiwa kami ke dalam tangan Tuhan. Jauhkan kami dari mara dan bahaya. Ampuni Tuhan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.